Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada bahasan ini kita akan membahas mengenai baterai atau aki, di mana setiap kendaraan pada saat sekarang ini pasti membutuhkan baterai atau aki. Karena baterai atau aki pada kendaraan ini mempunyai beberapa fungsi. Fungsinya apa saja? Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama, pada saat mesin mati, aki ini sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris ataupun lampu penerangan dan lain sebagainya. Misalkan pada saat kendaraan mati, kita menyalakan musik, ini energi listriknya didapat dari baterai atau aki. Kemudian pada saat starter, baterai atau aki ini berfungsi untuk menghidupkan sistem starter, yang mana mengubah energi listrik untuk memutar motor starter. Kemudian ketika mesin sudah hidup, aki ini sebagai stabilizer, di mana pada saat mesin hidup, sumber energi listrik ini didapat dari alternator, yang mana alternator ini tegangannya naik turun sesuai dengan putaran mesin. Nah, untuk menstabilkan tegangan dan kuat arus maka dipasangi aki. Tentunya kalian menginginkan kendaraan kalian selalu akinya dalam keadaan baik, maka dibutuhkan beberapa perawatan khusus ya. Kita akan melakukan perawatan aki secara berkala ya pada kendaraan. Untuk memudahkan kita lakukan perawatan secara visual dan menggunakan alat. Secara visual ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Jadi hanya dengan menggunakan mata kita lakukan pengamatan ya pada baterai atau aki kita. Apa saja yang perlu diamati pada baterai? Yang pertama adalah casingnya atau kotak baterainya. Apakah di dalam casing atau kotak baterai aki ini ada retakan atau mungkin menggelembung ya, nanti akan menyebabkan air aki ini menjadi keluar atau bocor. Ini tidak boleh dibiarkan hal ini terjadi kalau aki kita sampai airnya bocor. Kemudian yang berikutnya kita melakukan perawatan pada sel-sel baterai. Kalau di dalam aki ini sudah ada banyak sekali kotoran, rontokan dari sel-sel aki ini, maka harus dibersihkan karena ini akan menyebabkan konsleting antar selnya. Cara membersihkannya cukup mudah ya, kita tinggal masukkan air panas ke dalam aki, kemudian kita lakukan pengurasan sampai dipastikan benar-benar bersih kotoran yang di dalamnya, kemudian kita isi menggunakan air aki lagi, kemudian dicas lagi. Berikutnya terminal aki, ini harus bebas dari karat dan kotoran. Berikutnya jumlah elektrolit atau cairan aki harus di antara low dan high. Kalau kurang berarti harus kita tambah lagi airnya. Kabel baterai ini tidak boleh kendor ya, dipastikan harus terikat dengan kuat. Pemegang baterai ya, ini baterai dipastikan ketika kendaraan berjalan tidak boleh bergoyang-goyang ya, dia harus tetap pada tempatnya. Kemudian perawatan yang kedua, kita harus menggunakan alat ukur ya. Alat ukur yang biasa kita pakai adalah hidrometer. Ini berfungsi untuk mengukur berat jenis air aki atau elektrolit aki. Kemudian alat ukur yang kita pakai yang kedua adalah multimeter, berfungsi untuk mengukur tegangan aki. Cara menggunakannya bagaimana? Oke, untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai kita pakai hidrometer seperti ini bentuknya. Ya, cara pakainya adalah bagian sel aki ini kita buka tutupnya, kemudian hidrometer kita masukkan. Kemudian bagian ujung atasnya kita pencet sehingga air yang ada di dalam hidrometer naik ke atas. Ya, di dalam pelampung itu nanti pelampung akan mengapung menunjukkan angka berapa dia garisnya ya. Standarnya berapa? Pada suhu 20 derajat Celcius
Standarnya berat jenisnya adalah 1,250 sampai dengan 1,270 itu standarnya. Kalau di luar angka itu berarti terjadi apa? Nah, apakah aki ini harus diisi ulang atau dicas ya. Kemudian mengukur tegangan aki. Tegangan aki diukur dengan multimeter. Caranya kabel positif dari multimeter yang berwarna merah kita hubungkan dengan terminal aki yang positif. Kemudian kabel warna hitam dari multimeter kita hubungkan dengan terminal negatif aki. Tegangan standarnya berapa? Pada saat mesin mati 12 sampai 12,6 volt. Kemudian pada saat mesin hidup antara 13,7 sampai 14,2 volt. Ini tergantung beban daripada beban listrik yang ada di kendaraan itu. Kemudian di dalam aki ini terdapat tegangan dan arus ya. Tegangan itu disimbolkan dengan V atau voltage, satuannya volt. Kemudian arus itu simbolnya I, kemudian satuannya ampere disingkat A ya. Di pasaran aki yang dijual itu tegangannya rata-rata adalah 12 volt yang untuk kendaraan ya. Namun ada beberapa jenis kendaraan yang memerlukan tegangan di atas 12 volt, misalnya truk atau bis. Ini tegangan kadang membutuhkan tegangan 24 volt. Bagaimana untuk mendapatkan tegangan 24 volt? Aki yang dijual di pasaran kebanyakan hanya 12 volt ya. Kita harus merangkai aki secara seri ya. Rangkaian aki secara seri itu seperti ini di dalam gambar. Misalkan ada dua buah aki dengan tegangan 12 volt, arusnya 100 ampere, ya sama ini. Maka untuk merangkai seri yaitu kutub negatif aki 1 dihubungkan dengan kutub positif aki 2. Ya, maka ujung positif aki 1 plus dengan ujung negatif aki 2 nanti akan didapatkan tegangan 24 volt dan ampernya 100 ampere. Dari mana 24 volt? Di dalam rumus sudah diterangkan ya. V total atau tegangan total adalah V baterai 1 plus V baterai 2. Ya, V baterai 1 12 volt, V baterai 2 12 volt. Ditambahkan 24 volt. Sedangkan pada rangkaian seri arusnya ini tetap ya, tetap 100 ampere, tidak ditambah-tambah. Ya, itu untuk mendapatkan tegangan 24 volt. Kemudian untuk mendapatkan ampere yang tinggi bagaimana? Ya, kita harus merangkai aki secara paralel ya. Rangkaian paralel itu caranya adalah ujung positif aki 1 dihubungkan dengan ujung positif aki 2. Kemudian ujung negatif aki 1 dihubungkan dengan ujung negatif aki 2 ya. Maka ujung-ujungnya nanti akan didapatkan tegangannya tetap ya, kebalikannya dengan yang rangkaian seri tadi. Tegangannya tetap 12 volt, namun ampernya di sini akan tambah ya menjadi 200 ampere ya. Di dalam rumus sudah diterangkan ampere atau arus total adalah arus aki 1 ditambah arus aki 2 ya, 100 tambah 100 menjadi 200 ampere. Sedangkan pada rangkaian paralel voltasenya tetap, sehingga di sini didapatkan voltasenya tetap 12 volt. Oke, itu ya penjelasan singkat dari saya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.